Perkenalkan, nama saya Ari Tristan Bastian dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan NIM 050105169. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan ya terkait tugas soal 2, yakni diminta untuk melanjutkan ya dari proyek sidang yang kemarin. Sebelumnya saya juga telah sediakan atau telah mempersiapkan foldernya ya yang berisikan proyek tersebut, mulai dari JavaScript, HTML, dan juga CSS-nya. Dilakukan sedikit perubahan pada kode. Oke, langsung saja masuk ke penjelasan ya. Sini kita diminta untuk menggunakan Vue.js ya atau Vue JavaScript. Oke, ini telah tersedia pada data.js-nya. Untuk sintaks new Vue ini L-apps, kode ini digunakan untuk menghubungkan Vue dengan tampilan HTML yang memiliki ID app ya. Dapat dilihat pada stok HTML-nya. Cari ID app. Ini dia. Jadi semua data dan tampilan di dalam app akan dikontrol oleh Vue.js ya secara reaktif. Lalu masuk ke, kita coba lihat tracking HTML. Di sini juga ada bagian vModel ya, karena pada soal diminta menggunakan ini direktif vModel ya. Saya menggunakan vModel pada form input agar input user langsung terhubung dengan data Vue ya. Jadi ketika user mengetik, datanya langsung tersimpan otomatis ke objek form tanpa perlu mengambil value secara manual menggunakan JavaScript biasa. Lalu penjelasan before ya. Masuk ke stok HTML. Kita coba lihat before. Kode ini digunakan untuk menampilkan seluruh data stok secara otomatis ke dalam tabel. Jadi misalkan ada data baru ditambahkan, tabel akan otomatis langsung terupdate ya, menggunakan before ini. Lalu masuk ke akan terupdate. Kita masuk ke penjelasan if dan juga VLC if. Nah, di sini ada soal diminta menggunakan conditional rendering ya, menggunakan if. Di project ini saya menggunakan if untuk menentukan status stok bahan ajar. Dapat terlihat pada codingannya. Sini kalau kuantiti sama dengan 0, maka statusnya akan kosong. Kalau kuantitinya lebih kecil dari safety stock, maka statusnya akan menipis. Selain itu, maka akan dianggap aman. Masuk ke HTML ya. Pada soal juga diminta menggunakan HTML. Saya menggunakan HTML untuk menampilkan catatan bahan ajar yang mengandung format HTML ya. Pada sintaks ini, jadi isi catatan bisa menampilkan format seperti bold atau italic langsung dari datanya ya. Lalu kita masuk ke stock.js ya. Kita cari bagian komputer. Nah, ini sintaks ini. Jadi ketika user mengganti filter kategori atau PBJJ, data tabel akan langsung berubah secara otomatis ya. Saya menggunakan komputer karena lebih efisien dan juga reaktif. Lalu masuk ke penjelasan filter datanya. Nah, ya. Kode ini nantinya akan digunakan untuk memfilter data berdasarkan kategori yang dipilih user. Lalu akan cari sorting data ya. Nah, pada soal yang diberikan, kita juga diminta ya untuk menggunakan sorting data ya, tentuannya. Kode ini nantinya akan digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan judul bahan ajarnya ya. Lalu di soal juga kita diminta menggunakan methods ya. Saya menggunakan methods untuk proses tambah data dan stok, tambah data stok dan juga trackingnya. Ini dia methodenya. Metode ini dijalankan ketika tombol tambah data ditekan. Dan juga pada soal kita diminta menggunakan watcher ya. Kita cari sini watcher. Nah, ini ya, watch filter PBDJ. Nah, watcher ini digunakan untuk mendeteksi perubahan data filter secara otomatis. Lalu kita masuk ke bagian HTML ya. Kita lihat di stok HTML. Selain pengelolaan stok, project ini juga memiliki fitur tracking delivery order bahan ajar. Lalu masuk lagi ke tracking JS. Kita
masuk ke menu total harga ya. Iya, ya total harga ya. Ketika user memilih paket, harga langsung berubah otomatis sesuai paket yang dipilih ya. Itu ke generate nomor DO ya. Kita cari return. Nah, ini dia menggenerate nomor DO-nya. Nomor delivery order dibuat otomatis menggunakan metode. Kode ini nantinya akan digunakan untuk membuat nomor delivery order otomatis seperti DO 2025, strip 001, dan juga seterusnya. Kita masuk ke bagian CSS-nya ya. Sedikit yang saya rubah pada bagian CSS-nya, nantinya akan digunakan tampilan dekat ya, lebih modern dengan efek shadow dan rounded. Langsung saja kita coba masuk ke dalam aplikasi Siblanya. Dari sini saja saya menggunakan Prettier dari GoLive ya, Live Server. Masuk ke login HTML, klik GoLive. Kita coba masukkan inputnya di sini yang tersedia. Coba stop ya. Coba fitur filter ini ya, kita klik Jakarta. Kita bagi berdasarkan harganya. Centang lalu maka program akan otomatis menurunkan kan dari harganya. Nah, akan kita coba juga menambahkan data ya, misal pada mata kuliah di sini telah tersedia ya hasil dari tambah data di sini. Nah, di sini tadi ada kesalahan input, makanya tercipta dua ini ya. Oke, langsung masuk ke tracking, kita coba. Kita asal aja masukkan asal. Simpan DO-nya. Oke. Dan ini dia. DO-nya otomatis tersimpan ya berkat menggunakan Vue.js tersebut. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas waktu dan perhatiannya, dengan ini saya ucapkan terima kasih.